Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan, terus tetap diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun ya kan, karena pada masa kayak gini tuh masih rentan-rentannya penyakit yang datang. Ngomong-ngomong masalah penyakit nih, jadi kemarin anak aku itu lagi sakit panas gitu. Jadi aku bakalan bikin tips bagi ibu-ibu di luar sana yang masih kebingungan gimana sih caranya menangani anak yang sakit panas. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian tuh subscribe dulu, terus kalian komen mau dibikinkan video apa lagi, terus habis gitu kalian like dan share ke sosial media kalian ya. Yuk langsung ke videonya. Bagi para ibu-ibu muda di luar sana, pasti kayak bingung banget, apalagi yang masih tinggal sendiri atau ngontrak atau rumah sendiri dan segala macamnya gitu. Kalian hidup mandiri, terus kalian baru punya anak pertama ya kan, otomatis bingung banget gimana ya caranya nanganin anak yang lagi panas. Pasti kalian tuh kayak, waduh, apa lo harus langsung ke rumah sakit pada masa pandemi kayak gini. Pasti kalian tuh pasti parno banget ya kan, pasti kalian juga takut banget bakalan kayak, wah nanti anak aku di rapid test lagi, wah nanti bakal anak aku di swab test lagi. Nah itu pasti tanda tanya yang selalu ibu-ibu takutin dalam hati dan pikiran ibu-ibu gitu. Nah kenapa aku bahas ini ya kan, kemarin anak aku sekitar 1 mingguan itu lagi sakit panas. Nah aku nggak tahu nih karena panasnya kenapa, aku kira karena tumbuh gigi ya kan, biasanya anak kecil tumbuh gigi itu kan juga ada panas-panasnya ya kan, tapi ini kok nggak turun-turun gitu. Dan aku tuh parno banget untuk bawa anak aku ke rumah sakit karena masa pandemi kayak gini. Terus anak aku tuh juga punya riwayat kena step gitu. Nah tambah takut dong, apalagi panasnya dia itu kalau malam tinggi banget, 39an gitu. Aku juga tambah takut dong, apalagi aku kan nggak pernah kemana-mana ya kan, aku cuman yaudah di luar di halaman rumah, terus kayak ke rumah saudara dan segala macamnya gitu, cuman gitu doang. Aku tuh nggak pernah yang namanya ke tempat yang rame-rame itu, aku nggak pernah gitu, karena aku punya anak kecil dan aku bener-bener ngejaga itu. Nah awalnya aku bener-bener yang namanya yaudahlah positif aja, mungkin karena tumbuh gigi gitu. Nah aku kasihlah dia obat panas biasa, biasanya dia itu aku kasih Otopan. Nanti aku bakal kasih gambarnya di sebelah sini. Dia tuh cocok banget pakai Otopan, nggak tahu kenapa, pokoknya habis minum Otopan itu panasnya itu nggak sampai 15 menit udah keringetan gitu loh badannya dia, dan itu benar-benar cocok di anak aku gitu. Untuk masalah obat panas biasanya aku tuh ngerasain dulu obatnya gitu, pahit atau enggak. Jadi aku hampir semua obatnya anak aku rasain dulu itu rasanya manis atau pahit gitu. Dan dari semua merek obat, aku itu kayak ngerasain paling manis itu merek Otopan gitu loh. Meskipun ada pahit-pahitnya dikit, tapi menurut aku lebih ada manisnya dikit di Otopan daripada merek yang lain, karena sebelum anak aku minum, jadi aku ngerasain dulu itu pahit apa enggak gitu, daripada nanti obat dikeluarin dimuntahin, lebih baik aku rasain dulu. Kalau seumpama agak pahit, jadi dicampur sama sirup yang khusus untuk obat gitu. Nah aku juga selalu nyimpen yang namanya minyak kutus-kutus. Jadi kalau anak aku panas, yang pertama aku lakuin, aku kasih obat penurun panasnya yang Otopan itu tadi, terus aku selanjutnya bakalan balur minyak kutus-kutus itu tadi. Jujur aku sesuka itu dan secinta itu sama minyak kutus-kutus, dan aku sebetulnya jualan minyak kutus-kutus, dan aku pakai sendiri ke anak aku karena anak aku bener-bener cocok banget sama minyak kutus-kutus gitu. Ya untuk masalah harga sih emang lumayan, tapi kalau seumpama untuk anak sehat itu juga lebih luar biasa sih. Orang tua juga bakalan lebih seneng, lebih tenang ya kan. Jadi menurut aku minyak kutus-kutus itu wajib banget kalian punya untuk para ibu-ibu di sana. Nah selanjutnya setelah tadi kan anak aku minum Otopan, terus habis gitu aku selalu balurin yang namanya minyak kutus-kutus ke badannya dia. Pokoknya sekiranya semua itu terbaluri sama minyak kutus-kutus gitu. Jadi aku tuh kayak nggak eman sama sekali gitu loh ke minyak kutus-kutus. Pokoknya aku tuang aja ke badannya dia, apalagi di bagian punggungnya, di bagian kepalanya, di bagian hidungnya, di bagian lehernya, di bagian belikatnya, semuanya pokoknya aku kasih yang sekiranya bisa menurunkan panas gitu.
Nah, karena anak aku itu punya riwayat sakit step, ya kan, pernah waktu itu kena kejang-kejang waktu usianya dia sekitar 4 bulanan gitu. Nah, aku juga selalu disaranin sama dokternya itu simpen satu obat yang untuk didubur namanya Stay Solid. Nah, nanti aku bakalan kasih contohnya tuh di sini, bentukannya kayak gini. Karena aku nggak pengen anak aku kena kejang lagi ya kan, jadi aku selalu yang namanya simpen Stay Solid itu di dalam kulkas. Jadi ya lebih aman kita simpan itu di dalam kulkas gitu loh, jadi kayak biar lebih aman, lebih dingin gitu. Kalau semua di luar takutnya kena cahaya matahari dan segala macamnya, dan itu aku juga stoknya itu 2. Nah, bagi kalian nih para ibu-ibu yang punya anak atau yang merasa anaknya punya riwayat sakit kejang atau step, mending kalian harus selalu standby sama obat Stay Solid itu tadi, karena menurut aku itu obat yang benar-benar bisa cepet menetralkan atau menurunkan panas anak tersebut gitu. Jadi kayak sama anak kita ini udah hampir menuju ke step, nah langsung aja dimasukkan ke dalam bubur gitu. Nah, tadi yang pertama ya kan, anak aku selalu minum Otopan. Terus yang kedua aku balurin sama minyak kutus-kutus. Terus yang ketiga aku juga selalu stok atau nyimpen yang namanya Stay Solid yang untuk bentukannya tuh kayak Microlax. Kalian tahu Microlax kan, yang kayak dimasukkan ke dalam bubur gitu, yang untuk melancarkan BAB. Nah, hampir sama kayak gitu, bukan hampir sama sih, pokoknya bentukannya kayak gitu. Dari yang ketiga itu tadi, pasti kalian ada yang tanya, kenapa nggak pakai baby fever, kenapa kok nggak pakai yang ditempel di jidat gitu aja. Nah, ternyata waktu aku pakein itu ke anak aku dan aku langsung bawa itu ke rumah sakit ya kan, kata susternya tuh bilang gini, Bu, jangan pernah kasih anak itu baby fever atau semacamnya gitu. Nah, kenapa dok, atau sus gitu, karena itu bisa ngebuat panas anak semakin tinggi gitu. Ya aku juga nggak tahu ya, apa karena anak aku yang suhu badannya yang nggak sinkron atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi waktu dia pakai yang ditempel di jidat itu kayak membuat panasnya dia tuh kayak semakin langsung tinggi banget gitu loh. Nah, jadi sarannya suster itu waktu itu bilang gini, kalau anak panas tinggi coba aja dikompres sama alkohol. Alkohol itu kan dingin ya kan. Nah, jadi kayak kalian ambil dikit aja pokoknya, sekiranya udah basah aja, terus kalian taruh di daerah yang sekiranya bisa membuat anak itu panas, kayak seumpama di daerah ketiak, pokoknya di lipatan-lipatan tubuh si bayi gitu. Dan menurut aku itu juga, oh iya juga ya gitu, kalau sama panas ketemu sama panas bakalan jadi panas gitu. Coba kalau sama dingin, panas ketemu sama dingin pasti lama-lama juga dingin gitu. Tapi tetap kalian kompres sama air hangat gitu. Satu hal lagi yang harus kalian tahu, jadi waktu itu udah nih anak aku kan udah aku kasih semuanya, udah aku kasih Otopan, udah dikasih minyak kutus-kutus. Bener sih, alhamdulillah panasnya tuh turun, tapi naik lagi, naik turun dan segala macamnya. Akhirnya aku dengan berat hati sama suamiku dan ibu mertuaku, aku berangkat nih ke rumah sakit ya kan. Nah, ke rumah sakit udah pasti parno dong, apalagi rumah sakit di Surabaya yang jumlahnya semakin banyak. Semoga jumlahnya cepet turun, amin. Nah, udah masuk ke rumah sakit, bingung dong, udah takut dong, soalnya kan pasti udah dites dulu suhu panasnya. Alhamdulillah panasnya anakku waktu itu 36,5 dan rata-rata semuanya segitu. Akhirnya alhamdulillah lolos untuk masuk. Dan setelah itu masuk ke ruangan dokter ya kan, ditem lagi sama dokter. Alhamdulillah panasnya 36,2. Terus si dokter bilang gini, Bu, ini nanti kalau semua panasnya masih belum turun, ibu hari Senin harus cek lab ya, soalnya takutnya anaknya kenapa-napa, takutnya anaknya kena DB gitu, soalnya sekarang musim demam berdarah lagi gitu. Terus aku iyain dong, oh iya dok, nanti kalau seumpama anak aku masih panasnya belum turun, aku bawa ke lab, aku bilang gitu. Udah dong, kita pulang dengan dikasih obat vitamin, terus obat untuk radang, karena dia katanya radang tenggorokan juga.
Terus habis gitu aku minta stok stay solidnya juga. Akhirnya aku pulang nih, balik lagi ke rumah ya kan. Nah aku tunggu nih sampai hari Senin. Nah hari Senin anak aku panasnya alhamdulillah sih tambah turun, tapi naik turun gitu. Suamiku bilang gini, gimana nih, mau dibawa untuk tes darah gitu. Nah kan kalau mau tes darah kan dapat surat ya, dapat pokoknya pengantar dari rumah sakit gitu. Dibacalah, untung lah dibacakan sama suamiku, dibaca dari atas ke bawah set. Nah di bawah tuh ada tulisan gini, rapid test. Aku langsung shock dong waktu itu juga. Udahlah nggak usah deh, ngapain harus ada rapid test sih gitu. Aku ngomong sama suamiku gitu. Nah suamiku cuma diem aja, beneran yakin gitu. Enggak, aku takutnya itu aku dipisahin sama anak aku gitu. Jujur aku nggak pernah kemana-mana guys, aku nggak pernah yang namanya keluar kayak jalan-jalan dan segala macamnya, aku nggak pernah. Aku cuma stuck di rumah, di pasar, terus pulang ke Surabaya itu pun langsung masuk ke rumah, nggak kemana-mana, nggak keluar kemana-mana. Jadi aku kayak bener-bener ngejagain anak aku gitu loh. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah hari Senin itu panasnya anak aku langsung turun. Wah bener-bener langsung turun, alhamdulillah banget gitu loh. Kayak ya Allah, Allah baik banget gitu, kayak dikasih kemudahan gitu. Anak aku benar-benar sembuh total dan alhamdulillah sampai sekarang anak aku juga udah benar-benar nggak ada panas. Terus radang tenggorokannya juga udah mulai hilang, udah mulai bisa makan dan segala macamnya gitu. Alhamdulillah banget, bener-bener alhamdulillah. Tapi untuk ibu-ibu di luar sana yang sekiranya anak panas atau kayak gimana, coba deh kalian lakukan yang itu tadi. Pokoknya kalian tuh nggak usah terlalu yang namanya cemas, nggak usah yang namanya terlalu bahasa Jawanya tuh gupuh, nggak usah tergesa-gesa ataupun bingung gitu loh. Kalau orang tuanya bingung, mamanya bingung, nanti anaknya juga tambah cranky, tambah kayak lebih cemas lagi gitu loh. Mending kalian yang pertama adalah stok obat panas di rumah kalian gitu. Terus kalau sama mama yang kedua kalian ada minyak kutus-kutus, kalian balurin. Tapi kalau sama mama nggak ada, kalian bisa kompres pakai air hangat sama alkohol yang dingin gitu. Pokoknya ya alternatif ini aja dulu. Terus jangan pernah kalian pakein selimut ke anak kalian, biarkan suhu panasnya itu keluar dengan cara kalian harus buka baju anak kalian, kayak semama cuman pakai kotangan doang atau pakai pampersan doang dan segala macamnya gitu, biar panasnya itu keluar semua. Terus sambil kalian kompres gitu. Itu yang bener-bener aku lakuin selama anak aku tuh sakit panas, dan itu bener-bener alhamdulillah worth it banget. Dan sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih kebingungan dan masih kayak bingung banget apa yang harus aku lakuin ketika anak aku lagi sakit panas ya, apalagi yang sudah punya riwayat sakit step dan segala macamnya. Semoga video ini bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana, dan dadah semuanya, assalamualaikum.